jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian, penyembahan, dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari tumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan dengan hati bersyukur kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang layak terima pujian, terima sembah, terima kehormatan. Haleluya. Yesus, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku, ya Rajaku. Kita kasih tepuk tangan dan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari datang bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau,
Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan, murah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Raja, sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya. Mari angkat kedua tangan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Raja. Sekali lagi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Allahku, Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Kita kasih tepuk tangan dan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan. Paling dahsyat bagi Tuhan. Mari datang ke dalam hadirat-Nya. Mari masuk ke dalam hadirat-Nya. Yesus Tuhan. Kami datang sujud di hadapan menyembah-Mu Tuhan. Kami beri sembah kami.
Mari berkata-kata Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Sebab Engkau layak terima segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Yesus Tuhan. Serukan beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Serukan beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. So
sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat, yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, datanglah kepadanya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Ya, haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Amin. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa saudara? Sekali lagi, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama angkat tanganmu, sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Bahwasanya itu selama. Sekali lagi, engkau yang ada di rumah, lambaikan tanganmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ini pengakuan kami ya Tuhan, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Amin. Bahwasanya tu selama, bahwasanya tu selama, bahwasanya tu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Kasih tepuk tangan. Bapak Ibu sudah bisa duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap mengangkat tangan kami dan menengadahkan wajah kami ke atas dan bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Mari datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku berada dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Mari yang wanita naikkan pujian ini ke hadapan Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, Yang kami percaya dalam hadirat-Mu, ku percaya kami mendapatkan kekuatan yang baru. hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku berada dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil baginya. Mari angkat kedua tangan saudara. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Sekali lagi serukan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas persoalan, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia.
mustahil bagi Dia. Shalom keluarga Philadelphia dan salam kasih Yesus Kristus kepada semua di sana, terutama kepada Pastor Yusak, Ibu Deborah, Pastor Kevin, dan juga seluruh keluarga besar Philadelphia. Sekali lagi, terima kasih atas undangannya hari ini untuk bisa membagi firman kepada saudara. Nah, di saat pandemi yang berkepanjangan, mari kita semua tetap saling terhubung dan saling mendoai sesama. Komunitas rohani juga jangan diabaikan. Karena saudara, saya ingin menguatkan saudara semuanya. Lewat semua inilah, justru anugerah dan kuasa Allah akan bekerja dan juga dinyatakan di kehidupan kita. Dan saudara, supaya kita semua bisa terus dikuatkan sampai pencobaan ini selesai. Nah, Philadelphia, tetap semangat dan terus beriman. Kami di sini dukung saudara. Dan City Harvest loves you very much, Philadelphia family. Nah saudara, pada saat kita melewati pandemik yang sudah berjalan hampir 1,5 tahun ini, saya percaya Tuhan sedang mengizinkan gerejanya untuk melewati pencobaan ini supaya Philadelphia bisa dibentuk dan dipersiapkan untuk pembaharuan yang Tuhan sedang sediakan kepada kita di era pasca COVID. Tuhan sedang melakukan hal-hal yang baru. Siapa yang berkata amin? Dan saudara, masa depan kita akan lebih dahsyat dan akan lebih cerah. Tetapi kita juga harus ingat, new wine cannot be contained in old wine skin. Urapan baru tidak bisa ditampung dengan pikiran atau kehidupan yang lama. Banyak yang spekulasi, hal-hal baru apa atau anggur baru seperti apa yang Tuhan akan lakukan atau akan dicurahkan kepada kita setelah pandemi ini dilewati. Saudara, ada yang bilang akan terjadi tuaian besar-besaran. Ada juga yang bernubuat akan terjadi curahan Roh Kudus yang dahsyat, di mana mujizat dan kuasa Allah akan lebih lagi dinyatakan di gerejanya. Ada juga saudara yang merasa gereja Tuhan akan mengalami saudara guncangan. Karena saudara, akhir zaman sudah semakin dekat. Tetapi saudara, nyatanya adalah begini. Tidak ada yang tahu masa depan kita itu akan seperti apa. Setuju gak? Karena Tuhan sendiri yang bilang, kapan datang waktunya, tidak akan ada yang tahu. Roh Kudus pun di hari Pentakosta, Alkitab berfirman, ia datang secara tiba-tiba. Tanpa dijadwalin, right? Dia datang secara tiba-tiba. Dan saudara, itu sebabnya banyak yang spekulasi tentang apa yang akan terjadi era pasca COVID. But today I want to tell you, while we cannot have certainty on what God wants to do in our future, we can still have clarity on what we need to do right now to prepare for that future. I want to say it one more time. Sekali lagi saudara. While we cannot have certainty on what God wants to do in our future, we can still have clarity on what we need to do today to prepare for that future. Saudara, daripada kita bingung, spekulasi, masa depan kita akan seperti apa. Saudara, mendingan kita hari ini investasikan waktu dan saudara giat mendalami apa yang sudah jelas kita harus lakukan di firman Tuhan. Dan saudara, nyatanya Alkitab penuh dengan ayat yang dengan jelas menyatakan apa yang harus kita lakukan. Di saat saudara kita semua sedang menunggu, right, pekerjaan Tuhan dinyatakan, jawaban Tuhan diberikan kepada kita di kehidupan kita masing-masing. Dan saudara, hari ini saudara, saya ingin membawa saudara kepada satu ayat yang dengan jelas saudara memberitahu kepada kita
apa yang kita harus lakukan hari ini pada saat kita sedang menunggu jawaban atau curahan Tuhan terjadi di kehidupan kita atau gereja kita. Yaitu di Efesus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 14. Saudara, saya ingin buka dengan membaca ayat ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, bisa lihat di ayat ini. Ayat 13 di Efesus berawal dengan kata sampai. Berarti saudara, ini adalah tujuan akhir bagi kita umat Allah. Dan saudara, ayat 13 tadi berkata sampai kita mencapai kedewasaan penuh. Sekali lagi, kedewasaan penuh. Saudara, ini adalah tujuan akhir bagi umat Allah. Dan saudara, pada saat kita sedang menunggu jawaban Tuhan, pada saat kita menunggu kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita, kita jangan sampai lalai tujuan utama sebagai orang Kristen atau gereja Tuhan, yaitu kita harus tetap bertumbuh sampai mencapai kedewasaan penuh. Dan saudara, dari ayat ini saudara, kita bisa melihat ada dua hal yang menentukan apa yang dimaksud sebagai kedewasaan penuh. Yang pertama, tadi kita baca adalah kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan yang kedua, pertumbuhan kehidupan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, or Christ likeness. Saudara, hari ini poin pertama saya tidak akan panjang lebar. Karena yang saya ingin tekankan hari ini kepada saudara adalah poin yang kedua. Oke? Saudara sudah siap? Let's go. Poin yang pertama, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus. Ini adalah salah satu, saudara, ciri khas kedewasaan penuh di dalam Kristus. Saudara, perhatikan. Kedewasaan penuh bentuknya adalah, tadi poin yang pertama, memiliki kesatuan iman. Saudara ingat, memiliki kesatuan iman bukan kesamaan iman. Bedanya adalah kesatuan artinya banyak pendapat, banyak beberapa cara, banyak different opini yang beragam, tetapi umatnya rela untuk berjalan seiring di dalam kasih dan juga pengertian. Sekali lagi saudara, bedanya adalah kesatuan artinya banyak pendapat, banyak cara, dan opini yang beragam. Tetapi gerejanya rela untuk berjalan seiring di dalam kasih dan pengertian. Saudara, artinya kesatuan is about having unity in diversity. Unity in diversity. And incidentally, ini adalah singkatan daripada universitas. University means unity in diversity. Artinya, we need to learn to agree to disagree in God's love. Saudara, kesamaan artinya semuanya harus sama. Tidak boleh ada beda pendapat dan tidak boleh ada beda opini. Itu artinya kesamaan. Semuanya saudara harus seragam. Beda dengan kesatuan. Saudara, semuanya harus seragam. Itu adalah artinya kesamaan. Caranya, omongannya, pikirannya, semuanya harus sama. Istilahnya,
kesamaan artinya semua harus seragam. Beda dengan kesatuan. Kesatuan artinya beraneka ragam, tetapi tetap bersatu di dalam kasih dan visi. Haleluya. Saudara, siapa kenal, right? Apa yang kita anut sebagai bangsa Indonesia? Salah satu saudara ciri khas Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika. Unity in diversity. Dan saudara, ini sangat penting sekali. Karena jikalau umat Allah atau gereja Tuhan terfokus kepada kesatuan, right? Terfokus kepada kesatuan, walaupun banyak beraneka ragam, tetapi mampu bersatu di dalam visi dan kasih, dan tidak saudara memaksa kesamaan, memaksa keseragaman. Saudara, apa yang akan terjadi di dalam gereja Tuhan? Saudara tahu nggak? Unity always produce commitment. Gereja yang bersatu akan, saudara, menghasilkan umat yang committed di dalam Tuhan. Beda, saudara, jikalau gereja Tuhan atau umat Allah terfokus hanya kepada keseragaman, atau dalam bahasa Inggris, uniformity. Jikalau saudara kita memaksa setiap orang untuk seragam, dan saudara, hasilnya adalah uniformity can only produce compliance. Artinya saudara, jemaat atau umat Allah itu hanya bisa belajar nurut, tetapi saudara tidak bisa belajar untuk taat kepada Tuhan. Mereka hanya nurut. Berarti jikalau saudara diawasi, baru dikerjain. Jikalau diawasi, baru mereka bisa saudara taat kepada perintah. Tetapi jikalau umat Allah adalah orang yang berkomited, saudara, nggak perlu diawasi. Hati mereka senantiasa taat kepada Tuhan. Ini artinya adalah kedewasaan penuh. Berarti saudara, kedewasaan adalah kemampuan untuk bisa tetap bersatu di dalam kasih di antara beraneka ragam budaya, beraneka ragam opini, beraneka ragam cara, beraneka ragam pendapat dan juga gaya. Dan saudara, mereka tidak menghabiskan waktu untuk saling saudara cekcok atau berantem dengan sesama, oleh karena mereka saudara tidak memiliki opini yang sama terhadap saudara. Artinya saudara, umat yang memiliki kedewasaan penuh is able to be flexible to adapt, but at the same time still united in diversity. Dan saudara, ini adalah salah satu ciri khas kedewasaan penuh, yaitu saudara mampu untuk bersatu di antara beraneka ragam opini, cara di dalam gereja Tuhan. Saudara, tetapi ayat tadi yang telah kita baca ya, tidak berakhir dengan hanya kesatuan iman saja. Ayat ini juga bilang, saudara, ada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus. Jadi saudara, mampu untuk bisa beradaptasi sekaligus fleksibel menangani keanekaragaman di dalam gereja atau di dalam kehidupan kita, sekaligus terhadap kebenaran firman. Saudara, mereka itu saudara mampu untuk menegakkan kebenaran firman terhadap pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Kita tidak kompromi dan kita tegas menegakkannya dengan berani. Sekali lagi saudara, saya ingin tekankan, saudara, bukan hanya sekedar mampu bersatu di dalam iman, tetapi saudara, umat Allah yang memiliki kedewasaan penuh adalah mereka yang terhadap kebenaran firman Tuhan, terhadap pengetahuan yang benar tentang Tuhan, mereka tidak kompromi dan mereka tegas menegakkannya dengan berani. Saudara, sangat penting
Karena saudara, hari-hari ini di dunia dan juga di antara kalangan orang Kristen pun, hal ini saudara malahan terbalik. Mereka fleksibel dengan kebenaran Tuhan, tetapi saudara, untuk menegakkan budaya atau pikiran duniawi sebagai kebenaran, mereka malahan saudara menegakkannya. Terbalik. Fleksibel terhadap saudara kebenaran Tuhan, tetapi hal-hal duniawi, budaya-budaya pikiran-pikiran duniawi, mereka saudara malahan getol menegakkannya. Saudara, orang Kristen yang tidak bisa membedakan dan saudara malahan gampang terbawa arus tipu muslihat iblis. Tadi ayat ini telah berfirman, adalah orang yang masih kekanak-kanakan. Yaitu saudara, gampang dipengaruhi oleh tipu muslihat iblis dan juga tipu manusia dan kelicikan mereka. Saudara ingat, Yesus sendiri berkata bahwa di akhir zaman nanti akan lebih sering muncul pengajaran sesat dan juga nabi-nabi palsu. Berarti saudara, untuk bisa membedakan yang mana benar dan yang mana sesat, bukannya akan lebih gampang, malahan akan lebih sulit. Dan saudara, orang Kristen harus peka untuk bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang palsu. Saudara, dan ini adalah salah satu ciri khas kedewasaan penuh. Jadi saudara, di poin pertama tadi kita telah belajar, ya, yaitu apa saudara? Orang Kristen yang terlalu kolot dan terlalu agamawi, dan saudara sulit atau tidak bisa menerima keanekaragaman di dalam gereja, adalah orang Kristen yang masih belum dewasa. Saudara, justru banyak oleh karena ini saudara, akhirnya mengakibatkan pemecahan di dalam gereja. Saudara, itu sebabnya hari ini, marilah kita semua bertumbuh di dalam kasih Yesus untuk bisa menerima dan sekaligus bekerja sama dengan mereka yang beda dengan kita, yang memiliki pandangan atau opini yang beda dengan kita. Tetapi saudara, sekaligus kita juga harus menjadi orang Kristen yang tegas dan jelas tentang kebenaran Kristus, tentang pengetahuan kita terhadap Kristus. Tidak gampang dipengaruhi oleh tipu muslihat dunia atau budaya duniawi, dan mampu menyatakan dan memegang teguh kebenaran di dalam kasih Yesus Kristus. Saudara, ini adalah poin yang pertama. Ciri khas daripada kedewasaan penuh, saudara, adalah orang yang mampu bersatu di dalam iman dan memegang teguh kebenaran Kristus. Kita lihat ayat berikutnya saudara, di ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Siapa yang berkata amin? Saudara, dalam bahasa Inggris ayat ini saudara berfirman demikian, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, and that is Jesus Christ. Saudara, inilah kedewasaan penuh yang kita harus bangun dan tata di kehidupan kita sebagai orang Kristen. Memiliki kesatuan iman, sekaligus memegang teguh kebenaran. Unity in diversity, and speaking the truth in love. Haleluya. Unity in diversity, and speaking the truth in love. Itu adalah poin yang pertama. Oke? Yang kedua, poin kedua, bentuk kedewasaan penuh adalah di ayat tadi berfirman, number two, pertumbuhan kehidupan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya saudara, kehidupan kita harus serupa dengan Kristus. Berarti saudara, kedewasaan penuh adalah serupa dengan Kristus.
dipenuhi dengan Kristus. Dalam bahasa Inggris, Christ-likeness. Saudara, di saat pandemi ini, di mana kita, saudara, semua dipisahkan dari kebiasaan beraktivitas bersama dan kesibukan pelayanan. Nyatanya, saudara, Tuhan mengizinkan semua ini terjadi karena, saudara, sekaligus Dia juga sedang mengajak kita untuk bisa memisahkan diri. Ingat, saudara, Tuhan ingin kita mau memisahkan diri, bukan isolasi mandiri. Ya, beda. Isoman dengan memisahkan diri. Tetapi saat ini, di masa-masa kita di rumah saja, Tuhan sedang mengajak saudara dan saya untuk memisahkan diri. Kenapa, saudara? Untuk diubah dari dalam supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Karena ini adalah tujuan utama Tuhan bagi umat Allah. Saudara, Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalam proses transformasi. Saudara, bukan reformasi, tetapi transformasi. Dan saudara, transformasi adalah perubahan dari dalam yang secara alami menghasilkan perubahan di luar. Kalau kita hanya terfokus kepada perubahan dari luar, itu namanya reformasi. Tetapi jikalau kita terfokus kepada transformasi, kita, saudara, terfokus kepada perubahan dari dalam yang menghasilkan, saudara, perubahan di luar. Saudara, di atas gunung, Yesus, saudara, kita semua tahu ayat ini, berubah dalam kemuliaannya. Dalam bahasa Inggris, He was transfigured. It is the word transfiguration. Dan kata transfiguration is the same as the word transformation, which means change from the inside out. Lukas 9 ayat 29, Alkitab berkata ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Saudara, kemuliaan Tuhan dinyatakan dari dalam dan keluar. Bukannya dari luar masuk ke dalam. Dan ini artinya, saudara, transformasi. Perubahan yang terjadi di dalam yang menghasilkan, saudara, perubahan di luar. Saudara, jangan sampai kita, saudara, sebagai orang Kristen hanya, saudara, terfokus kepada reformasi, yaitu, saudara, kita berubah di luar, tetapi dalamnya kita, kehidupannya kita, sama sekali tidak ada perubahan. Dan akhirnya, saudara, kita hanya bisa menjadi munafik. Dan saudara, yang lebih parah lagi adalah orang Kristen, karena begitu terbiasa dengan hanya terfokus perubahan di luar, akhirnya akan memakai yang di luar untuk menutupi kebobrokan kita yang ada di dalam. Kita sudah menjadi ahli menutupi kekosongan kita atau kebobrokan kita di dalam dengan cara, saudara, kesibukan pelayanan, atau, saudara, bersembunyi di balik kerumunan massa, di balik jumlah angka yang besar. Kita lebih sibuk, saudara, untuk bisa menambahkan jumlah angka penghasilan kita, pelayanan kita, daripada, saudara, kita terfokus untuk mau menata baik kehidupan di dalam kehidupan kita. Tetapi, saudara, nyatanya di ayat tadi, saudara, kita baca yang diutamakan oleh Allah, oleh Tuhan adalah perubahan kehidupan kita yang ada di dalam. Yaitu, saudara, pikiran kita yang tidak terlihat, hati dan juga kerohanian kita, ya, yang orang lain, saudara, jarang lihat. Motivasi kita, niat kita, dan sekaligus karakter kita. Saudara, inilah yang Tuhan ingin bentuk supaya, saudara, bisa serupa seperti Kristus. Bukan berapa banyak uang yang kita bisa hasilkan, materi atau harta benda yang saudara dan saya bisa miliki di luar, atau banyaknya jumlah pengikut atau popularitas nama saudara di depan publik. Saudara,
kedewasaan penuh adalah di dalam diri kita dibentuk serupa seperti Kristus. Siapa bisa berkata amin? Yaitu saudara, karakter kita diubah secara perlahan melewati proses transformasi supaya seperti buah roh yang sudah tercantum di Galatia pasal 5. Pikiran kita diperbaharui seperti Kristus, seperti yang ditulis di Roma pasal 12 ayat 2. Yaitu saudara, akal budi kita, pikiran kita serupa dengan pikiran Kristus. Kelakuan kita, kehidupan kita selaras dengan apa yang Yesus ajari lewat khotbahannya di atas bukit dan 8 ucapan bahagia atau the Beatitudes. Kehidupan rohani kita hidup dan nyata, dan saudara kita tunduk dan taat dengan kehendaknya Allah daripada saudara lebih sering ngambek ingin kehendak kita sendiri atau kemauan daging kita sendiri. Saudara, semuanya ini saudara harus diubah seperti Yesus. Dan ini yang Tuhan ingin fokuskan di dalam kehidupan kita. Dan ini yang namanya kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh bukan berarti sukses, atau berarti kaya, atau berarti kelimpahan. Itu bukan berarti kedewasaan penuh. Tetapi kedewasaan penuh adalah pikiran kita, kehidupan kita, hati kita, karakter kita, kerohanian kita serupa dengan Kristus. Saudara, ini sangat penting sekali. Kita harus alihkan fokus kita, ya, untuk menata kembali, untuk menguatkan sekali lagi kehidupan kita di dalam, untuk dibentuk seperti Kristus. Saudara, di Taman Getsemani, masih ingat, Petrus memotong telinga serdadu Romawi untuk mencegahnya membawa Yesus. Tetapi saudara, kita tahu Yesus menghentikan tindakannya dan berkata di Matius pasal 26, Dia berkata, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Tetapi jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Wow! Lihat saudara, dari ayat ini, dari peristiwa ini, kita bisa melihat kedewasaan penuh Kristus. Karena kenapa? Yesus memilih maturity over miracles. Dia memilih saudara, proses Tuhan daripada keinginannya untuk bisa keluar dari masalah dengan cara dia sendiri. Dan ia mampu berbuat demikian. Dia mampu tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Karena ia sudah mengalami transformasi dari dalam. Pada saat dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukanlah kehendakku, biarlah kehendakmu terjadi di dalam kehidupanku. Not my will, but yours be done. Saudara, ini yang namanya transformasi. Ini yang namanya saudara, Tuhan membawa kita melewati sebuah proses untuk mengubah kita dari dalam. The process of changing us from the inside out. That is transformation. Saudara, ini adalah tujuan Tuhan untuk umat Allah, untuk kita semuanya. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dalam bahasa Inggris, saya ingin bacakan ayat ini, saudara. Alkitab berfirman, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Lihat saudara, change come from the inside out, not from the outside in. Tuhan saudara dengan sengaja mengizinkan kita untuk melewati proses, di mana saudara proses ini, right, walaupun susah, walaupun sulit, walaupun tidak enak saudara untuk kita alami, tetap diizinkan oleh Allah karena ini adalah proses yang Tuhan pakai untuk membawa transformasi di dalam kita semuanya. Transformasi, change that come from the inside out,
not from the outside in. Dan kenapa saudara harus dari dalam kita alami perubahan, bukan dari luar? Karena if we only focus on the outside, kalau kita hanya terfokus dengan reformasi atau perubahan yang ada di luar, it will only just be called sin suppression or behavior modification. Dan saudara, jikalau kita menjalani kekristenan, ya, hanya saudara supaya kita saudara bisa menahan hawa nafsu kita, atau saudara mengubah saudara perilaku kita di luar supaya orang lain memiliki saudara pandangan yang baik terhadap orang Kristen, sin suppression or behavior modification, saudara, kedua cara ini tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama atau dalam arti kata bahasa Inggris sustainable. It is not sustainable. Kalau kita menjalani kekristenan hanya dengan cara sin suppression atau behavior modification, dua cara ini are not sustainable. Kalau cara kita berubah hanya terfokus kepada perubahan yang ada di luar, atau mencoba dengan cara menekan hawa nafsu kita, saudara, sekali lagi, these are not sustainable. The only sustainable way to change is always the change from the inside out, not from the outside in. Saudara, saya baca saudara, quote ini saudara, yang begitu luar biasa. Dan saya ingin bacakan quote ini saudara, kepada saudara dalam bahasa Inggris. I read this quote. It says here, the Lord works from the inside out. The world works from the outside in. The world will take people out of the slums, but Christ takes the slums out of people, and then they take themselves out of the slums. The world will mold men by changing their environment, but Christ changes men who then change their environment. The world would shape human behavior, but only Christ can change human nature. By Ezra Taft Benson. Lihat saudara, Tuhan ingin membentuk kita semua untuk serupa seperti Kristus di dalam. Karena dia tahu saudara, jikalau di dalam kita ini diubah seperti Kristus, perubahan inilah yang akan tahan lama, sekaligus yang akan membawa perubahan di luar. Dan saudara, sekaligus ini yang namanya kedewasaan penuh. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Kristus. Puji Tuhan. Philadelphia, seperti bangsa Israel, kita diingatkan bagaimana bangsa Yahudi dimerdekakan dari perbudakan untuk sebuah tujuan supaya menjadi umat Allah. Dan saudara, ini adalah ayat terakhir yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Kita lihat ayat ini saudara di kitab Keluaran. Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Alkitab berfirman, mereka berjalan dalam bentuk sedia berperang. Atau dalam bahasa Inggris, they came out in military formation. Keluaran pasal 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, kita lihat, mereka saudara dimerdekakan dari perbudakan Mesir, dan mereka keluar berbaris in formation, but not yet formed to be God's people. They came out in military formation, but they are on their way to be formed to become God's people. Dan ini adalah pesan bagi kita semua, yaitu saudara, gereja Tuhan, kita semua telah dimerdekakan dari dosa, supaya dengan satu tujuan, yaitu bisa dibentuk seperti Kristus. Dan nyatanya ini adalah namanya kedewasaan penuh. Philadelphia, ini adalah tujuan dan prosesnya Tuhan bagi kita semua.
Itu sebabnya mari kita fokus dan mengerjakan hal ini dengan giat di masa masih di rumah saja. Supaya saudara iman dan kedewasaan kita tumbuh lebih sempurna. Hasil daripada ini akan membantu saudara untuk kuat, gigih, dan ulet melewati pencobaan kita saat ini. Karena saudara, pada saat kita belajar untuk bertumbuh penuh dengan Kristus di dalam kehidupan kita, kedewasaan yang penuh, saudara akan menjadi orang Kristen umat Allah yang tidak gampang jatuh, tidak gampang putus asa, atau tidak gampang patah semangat di pertengahan kesusahan yang berkepanjangan ini. Karena kita tahu saudara, bahwa Tuhan sedang dan tetap bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Dia tidak meninggalkan kita sekaligus mengabaikan kita. Tidak saudara. Karena cara Tuhan untuk kita adalah pandemik ini mampu kita lewati bukan hanya dengan cara enduring it atau hanya sekedar bertahan saja. But instead, Tuhan ingin kita semuanya untuk melewati pandemik ini dengan cara outgrow it. Don't just endure it, but outgrow it to become like Christ. And ultimately, kita akan melewati, we outlast this pandemic in Jesus' name, and we become more and more like Jesus. Dan itu adalah artinya kedewasaan penuh. Terima kasih Philadelphia Family atas kesempatan hari ini. Dan saya percaya biarlah firman Tuhan mendorong saudara untuk saat ini di rumah saja. Supaya kita saudara giat dan saudara kita bertumbuh di dalam Kristus. Dan kita terfokus dengan kehidupan kita di dalam. Supaya kita bisa serupa dengan Kristus. Terima kasih Pastor Yusak atas kesempatan hari ini. Tuhan memberkati. Stay safe and stay healthy. Selain dikasih oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan menjadi tuntunan, rema bagi setiap kita. Biar Tuhan memberkati hamba-Nya yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita. Kita percaya bahwa setiap firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biar kita terus bertumbuh dalam kasih anugerah Tuhan. Menjadi orang-orang Kristen yang didewasakan iman kita. Mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri pertemuan ibadah kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Memberkati yang melayani hari ini, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati dengan berkat yang terbaik. Semua juga yang melayani dalam ibadah online ini, Tuhan memberkati. Kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Memberkati seluruh umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Seluruh persembahan diberkati oleh Tuhan. Pribadi-pribadi, keluarga, kesehatan, keuangan, kesaksian hidup dan juga kehidupan iman orang percaya
diberkati. Biar setiap saudara tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.